Masya Allah, ini manfaatnya banyak banget ya Tom ya? Banyak banget. Dan memang kita lihat tadi ada beberapa ya manfaat untuk bagi sang ibu dan bagi juga suami juga gitu. Dan salah satunya adalah bagaimana kita merasakan banget Tom ketika di dalam persalinan kita lihat perjuangan istri kita. Dan kita langsung kebayang ibu kita juga, istri kita juga, makin cinta kita kepada istri. Sampai waktu itu Tom, kalau waktu di persalinan nih saya waktu ngelihat istri Shiren nih, saya langsung ngebayangin, kan Shiren maunya normal kan, normal. Saya sampai bilang, udah sesar aja sayang, kasihan kamu, dia sampai berjuang induksi 3 kali Tom. Ya Allah, induksi 3 kali itu sakit banget. Sampai saya bilang kayak gitu, tapi dia nggak bilang Bismillah aku mau. Tapi akhirnya bisa normal. Alhamdulillah. Masya Allah, itu semua kuasa Allah. Dan tentunya kalau didampingi oleh suami sendiri itu, istri juga merasa nyaman, merasa senang dan bahagia. Kalau saya waktu itu di dalam ruang bersalin di sesar, dan itu saya benar-benar nangis. Saya lihat perut istri saya itu dibelek ya, dibedah ya. Ya Allah, perjuangannya sampai segitunya, Masya Allah. Jadi penting nanti bagi para suami nanti kalau misalnya istrinya di dalam persalinan, coba temani ya. Dan karena manfaatnya begitu luar biasa. Dan yang paling terpenting adalah hargai istri Anda. Itu yang paling terpenting. Masya Allah. Masya Allah. Dan berita berikutnya ini nih berkaitan dengan Ramadan. Iya. Tapi kita nggak akan bahas sekarang. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Siang. Baik, pemirsa, ini banyak yang kita lakukan membuat kita lelah ya. Misalnya kita mencari nafkah ataupun kita melakukan suatu kegiatan itu lelah. Tapi yang disukai Allah tuh kayak gimana ya Tom ya? Iya, betul banget. Dan pasti pemirsa penasaran, dan ini dia beritanya. Kelelahan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa beriman, pernahkah Anda merasa begitu lelah menjalani hidup ini? Namun janganlah kecewa atau mengeluh. Bisa saja kelelahan itulah yang membuat Allah ridho dan mencintai kita. Karena ternyata ada beberapa kelelahan yang disukai Allah dan Rasul-Nya. Nah, apa saja? Berikut penjelasannya. Lelah adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah merasakan lelah. Begitu pula dalam dakwah. Terkadang rasa lelah dan jenuh menghampiri para pendakwah. Maka hal itu adalah wajar. Namun, ingatlah bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW dalam dakwah. Karena jika kita bandingkan, rasanya tidak ada sedikit pun yang telah kita lakukan dalam dakwah. Maka tetaplah menetap dalam jalan dakwah, karena sesungguhnya sebentar lagi kita akan menuai kebahagiaan manisnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Selanjutnya, lelah dalam mengurus keluarga, mengurus anak dan rumah tangga kerap membuat sebagian orang mengeluh dan merasa berat dalam menjalani rutinitasnya. Namun ternyata kelelahan ini adalah salah satu kelelahan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengurus dan menjaga keluarga termasuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Mengurus rumah tangga yang tidak pernah habis sebenarnya merupakan nikmat yang luar biasa. Selanjutnya, lelah dalam mencari nafkah halal. Jika Anda merasa lelah setelah seharian bekerja keras mencari nafkah, itu juga merupakan nikmat Allah yang luar biasa. Karena begitu banyak orang di luar sana yang saat ini menganggur dan bingung mencari kerja.
Bekerja juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Sungguh penghargaan yang luar biasa kepada siapapun yang lelah bekerja mencari nafkah, karena secara khusus Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan mencari rezeki pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, lelah dalam menuntut ilmu. Bagi kita para penuntut ilmu, kita diperintahkan untuk sabar dalam menjalaninya. Meskipun di sana banyak sekali rintangan dan hambatan, namun hendaknya semua itu tidak menyurutkan semangat kita. Karena menuntut ilmu adalah hal yang sangat penting untuk kita laksanakan. Imam Syafi'i bahkan pernah berkata, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Dan yang terakhir adalah lelah dalam kesusahan, kekurangan, serta rasa sakit. Jika kita merasa lelah diberikan ujian berupa kesulitan, kelemahan, atau rasa sakit oleh Allah, maka bersabarlah. Dan ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hamba-hambanya, karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Pemirsa beriman, berbahagialah jika kita menjadi manusia yang selama ini merasakan kelelahan akibat segala kebaikan yang kita lakukan. Dan justru berhati-hatilah jika kita tidak mau berlelah-lelahan, karena segala sesuatu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang besar mendapat keutamaan, kebaikan kecil tidak akan pernah terlupakan, dan keburukan yang kita lakukan juga akan mendapat ganjarannya. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas lelah yang kita rasakan setelah kebaikan yang kita kerjakan. Amin ya Rabbal Alamin. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan yang besar mendapat keutamaan, kebaikan kecil tidak akan pernah terlupakan, dan keburukan yang kita lakukan juga akan mendapat ganjarannya. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas lelah yang kita rasakan setelah kebaikan yang kita kerjakan. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ini jadi benar-benar jadi semangat nih. Karena apa? Karena tadi ada beberapa lelah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Yang pertama tadi lelah dalam berdakwah, terus lelah dalam kita mengurus keluarga, lelah dalam ketika kita mencari nafkah yang halal, lelah dalam banyak banget dalam beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, lelah dalam menuntut ilmu, itu Masya Allah. Jadi memang tadi ada beberapa, sebenarnya ada satu hadis yang pernah saya baca, yaitu luar biasa sekali. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan lelah dalam menuntut ilmu juga Masya Allah begitu luar biasa sekali ya, disukai sama Allah Ta'ala juga, Tom. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan yang paling terpenting adalah niat. Ketika niat kita adalah karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mencari nafkah, kita niatnya ingin menafkahi. Dan itu adalah termasuk salah satu jihad untuk menafkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita gugur dalam melaksanakan tugas tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala jihadnya. Masya Allah, Masya Allah. Dan selanjutnya adalah dan selanjutnya kita ada berita nih, hal-hal apa nih Nu yang diperbolehkan aja nih pada saat puasa. Nah, ini banyak, ini penting nih ya, penting banget, pasti pemirsa ingin tahu dan beritanya seperti apa. Jadi jangan mana-mana, tetap di Berita Islami Siang.